warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya di sini akan berkenalan dulu. Saya Dewi Fatimala, mahasiswa dari Universitas Harapan Bangsa. Saya di sini sebagai konselor dan di sini ada bude saya sebagai pasien. Di sini saya akan memberikan sedikit konseling tentang obesitas bude. Ini membutuhkan waktu sekitar 5-7 menit. Apakah bude bersedia? Insya Allah bersedia. Ini sebenarnya kita sudah kontak waktu ya, Dek? Iya. Kita mulai lanjutnya. Sebelumnya Buddha tahu nggak tentang obesitas itu apa? Obesitas itu ya faktor keganasan. Iya, lebih jelasnya itu ketidakseimbangan pola nutrisi yang kita makan masuk dengan energi yang kita keluarkan seperti itu, sehingga terjadi penumpukan lemak di dalam tubuh kita yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Biasanya bisa disebabkan oleh faktor non nutrisi dan faktor nutrisi. Yang pertama, faktor non nutrisi itu yang paling penting, itu yang paling pengaruh itu faktor keturunan atau faktor genetik. Biasanya kalau kedua orang tua kita itu terkena obesitas, 80%-nya itu dapat berisiko pada anaknya. Lalu apabila salah satu dari keluarganya itu obesitas, 40%-nya itu anaknya akan berisiko obesitas pun. Lalu apabila walaupun kedua orang tua kita tidak obesitas, 40%-nya dapat berisiko pada anak tubuh kita mengalami obesitas seperti itu. Sebelumnya saya tanya dulu, Bude, dari keluarganya ada yang mengalami obesitas? Ada ibunya. Berarti Bude itu keturunan dari 40%-nya dari ibu ya. Seperti itu. Lalu ada faktor aktivitas, kurangnya faktor aktivitas fisik kita. Kadang energi yang kita masuk tapi kita kurang gerak, kita kurang olahraga, itu kan cuma saja ya Bude. Kalori yang kita masuk itu tidak dikeluarkan, cuma saja lemaknya masih menumpuk di dalam tubuh kita sehingga dapat menyebabkan obesitas seperti itu. Lalu faktor hormon juga dapat menyebabkan risiko obesitas karena ketidakseimbangan hormon tersebut dapat menyebabkan obesitas seperti itu. Itu hormon apa itu Mbak? Itu hormon tiroid, hormon insulin juga bisa, itu kan paling penting ya Bu, karena kadang gula darahnya juga tidak teratur seperti itu kan bisa menyebabkan obesitas. Lalu ada faktor psikologis, stres. Biasanya orang yang stres itu cenderung makan ya, tapi tergantung juga sih, tergantung orangnya juga. Kadang kebanyakan melampiaskan dengan makan yang banyak seperti itu. Kadang kita tidak sadar ya, itu juga bisa menyebabkan obesitas. Lalu faktor nutrisinya itu pola makan yang paling penting. Kadang kita suka makan seenaknya saja, makannya siap saja seperti itu Bu. Suka makan makanan junk food yang seperti hamburger, pizza seperti itu, yang banyak tinggi kalorinya itu ya termasuknya. Seperti masak yang udah dipanasin lagi seperti itu biasanya. Lalu selanjutnya apa sih akibat dari obesitas itu? Akibat dari obesitas itu biasanya bisa menyebabkan hipertensi, penyakit jantung, diabetes seperti itu Bu. Lalu sebelumnya bagaimana sih seorang bisa dikatakan obesitas? Sebelumnya Bude tahu orang itu kategorinya bisa dinyatakan obesitas seperti itu ya, karena berat badannya melebihi dari berat badan rata-rata itu obesitas. Ya seperti itu. Nanti itu kalau orang obesitas itu ada pemeriksaan indeks massa tubuh atau IMT namanya, indeks massa tubuh. Itu biasanya didapatkan dari berat badan dibagi tinggi badan dalam meter persegi. Contohnya seperti ini. Nanti kan ada tabel kategori, kurang dari 18,5 itu berat badannya kurang atau kurus seperti itu. Kalau 18,5 sampai 22,9 itu normal, ideal seperti itu berat badannya. Lalu apabila lebih dari 23 itu kelebihan berat badan, 23 sampai 24,9 itu berisiko obesitas, 25 sampai 29,9 itu obesitas 1, lebih dari 30 itu lebih obesitas 2. Ya. Kalau seseorang dinyatakan obesitas itu apabila kategori IMT-nya itu lebih dari 25. Sebenarnya saya tanya dulu, Bude itu berat badannya berapa? Yang sekarang? Iya, 67 ya. Tinggi badannya 150 kan dalam sentimeter ya Bude. Nanti kan dijadikan meter 1,5, lalu jadikan meter persegi kan 2,25. Nanti berat badannya dibagi tinggi badan 67 dibagi 2,25, jadinya IMT-nya 29,7.
atau Berarti itu dibulatkan. termasuk Tadi termasuknya apa Bude? obesitas yang tahap 1. Iya, obesitas 1 karena kategorinya 29. ya 29 seperti itu. Lalu karena kan obesitas itu kalau dibiarkan saja kan dapat berisiko untuk kesehatannya ya Bu ya, ya Bude. Nanti dapat dicegah. Pola cegahnya itu yang pertama, yang penting itu pola makannya diatur. Harus diet ya. Iya, dietnya lebih banyaknya tinggi seratnya, kurangi tinggi kalori, tinggi lemak itu dikurangi seperti itu. Terus jadwal makannya juga diatur. Lebih kalau malam itu lebih dari jam 8 lebih suka itu aja makan buah-buahan gitu ya ya. kan itu tinggi serat ya jadi malah lebih baik seperti itu. Terus aktivitas fisiknya itu jangan sampai lupa karena kita makan banyak tapi kita kurang gerak kan Kurang percuma. gerak. Iya, aktivitas ringan, aktivitas fisik kan ada tiga macam, aktivitas ringan, aktivitas sedang, aktivitas berat. Contohnya aktivitas ringan itu kayak jalan kaki seperti itu. Terus aktivitas sedang itu kayak ya bersepeda, berenang, kayak ngepel kita sehari-hari ini aku juga termasuk aktivitas ya Bunda. Itu sebenarnya udah dilakuin Iya. tapi belum aja ya. Berarti kurang olahraganya. Berarti harus diet, nggak usah makan nasi. Dietnya iya lebih nyemil ke sayuran, buah-buahan gitu. Iya. Kayak Bude ya lebih aktivitasnya senam juga bisa dilakukan. Bude itu senam. Biasanya Bude kalau 1 hari atau 1 minggu sering melakukan olahraga atau gimana? Ya udah lama ini sih nggak, dulu sih ikut senam, terus udah lama sih hampir setahun nggak ikut senam. Terus kalau yang jalan kaki biasanya rutin, tapi ya setelah lebaran ini nggak pernah jalan-jalan Karena kaki pandemi ya, kayak karena gini pandemi ya. jadinya kan lah ya udah malesnya Ya ngepel bolak-balik. ngepel situ setiap Iya. hari Iya, naik sekiranya. turun, cuman memang ya mungkin faktor dapur apa ya Mbak. Ya minimalnya 30 menit lah dalam sehari seperti itu melakukan aktivitas fisik. Terus kayak niat kita, motivasi kita untuk diet itu ada seperti itu. Ada sih niat ada tapi Belum bisa melakukan. kadang masih banyak godaannya. Iya seperti itu. Lalu tadi saya lupa untuk gejalanya kan biasanya kadang berat badannya naik seperti ya, dipakai itu kadang kurang nyaman, Nggak ya, nyaman, perutnya harus cari yang buncit. Kadang juga ada yang merasa sesak Bu. Ada sesak sih enggak sih. Terus saya ngorok apa ya, tidurnya kadang suka itu. ya Itu kalau kan kecapean berasa banget itu. iya kadang kan itu juga karena faktor gemukannya Gemukannya seperti jadi itu. nutupin ya. Iya, seperti itu. Sebelum saya akhiri ada yang ingin ditanyakan Bude? Enggak sih kok saat ini enggak ada. Kira-kira Bude paham ya? Ya insya Allah sih sedikit paham. Bisa dipahami nih Bude. Nanti bisa dipraktekkan nih dalam sehari-hari, pola makannya juga, pola Perlu jadwal dicobain ini besok. iya, pola jadwalnya juga, terus aktivitasnya juga seperti itu. Yang penting nggak ada yang ganggu aja, sebenarnya bisa ya. Iya. Ya. Sebelum saya akhiri, terima kasih Bude atas waktunya. Iya, sama-sama, Semoga Mbak. juga bermanfaat Bude juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.